wabarakatuh. Nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu pemikiran tokoh klasik lainnya. A. Thomas Robert Malthus. Thomas Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran ekonomi. Buku yang ditulis Malthus berjudul Principles of Population. Malthus termasuk pengikut Adam Smith, walaupun pemikiran Malthus tidak selalu sejalan dengan pemikiran Adam Smith. Malthus juga pesimis dengan masa depan umat manusia. Pesimisme Malthus kenyataannya bahwa tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tetap, tapi jumlah tanah untuk pertanian berkurang karena digunakan untuk pembangunan perumahan, pabrik, dan jalan. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibanding dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi sesuai dengan deret hitung. Karena perkembangan manusia jauh lebih cepat, berbagai masalah akan timbul akibat adanya tekanan penduduk. Dalam Essays on the Principle of Population, Malthus menguraikan bahwa cara untuk menghindari malapetaka dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk atau keluarga berencana dan memiliki jalan keluar, yaitu menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Pembatasan yang dilakukan merupakan pembatasan moral, tapi dapat dilakukan dengan cara alamiah, misalnya timbulnya perang, epidemi, atau kekurangan pangan. Pandangan Malthus sebagai pemikir dianggap terlalu pesimis. Produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun dimulai dari revolusi industri dan yang berakhir dengan revolusi hijau, yaitu penemuan bibit, serta revolusi biru, sarana irigasi. Karya Malthus di bidang yang lain juga ada. Malthus bersama-sama dengan Ricardo pernah membantah teori Sayce yang mengatakan penawaran yang akan menciptakan penawarannya sendiri. Karena dalam perekonomian tidak pernah terjadi kelebihan produksi, tapi pandangan Malthus dan Ricardo tidak mendapatkan tanggapan. B. David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Ricardo tidak memiliki pandangan ekonomi yang cukup, tapi pekerjaannya dalam bidang pasar modal yang sudah digelutinya sejak berumur 14 tahun membuat paham mengenai dunia ekonomi. James Mill, Bapak John Stuart Mill, yang berjasa mendorong Ricardo untuk menulis masalah-masalah ekonomi. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith kemudian dikembangkannya menjadi teori harga relatif. Berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi utama dibanding biaya kapital. Karena kapital tidak hanya meningkatkan produksi, tapi berperan dalam proses produksi sehingga hasil produksi dapat dinikmati. Ricardo telah lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan masyarakat. Dalam buku On the Principle of Population, Economy, dan Taxation, Ricardo mengemukakan beberapa teori, yaitu teori sewa tanah, teori nilai kerja, teori upah alami, teori uang, dan teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Teori sewa tanah menurut Ricardo menentukan tinggi atau rendahnya tingkat sewa, bukan tanah yang paling subur, melainkan tanah marginal, yaitu tanah yang paling tidak subur yang terakhir masuk pasar. Faktor-faktor yang menentukan tinggi rentahnya sewa tanah menggunakan analisis yang baru dalam pembahasan ekonomi, yaitu pendekatan analisis marginal. Teori nilai kerja dan teori upah alami. Nilai tukar suatu barang ditentukan secara ongkos yang diperlukan dan dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos merupakan biaya bahan mentah dan upah buruh untuk dapat bertahan hidup. Bagi buruh, upah buruh besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup, disebut dengan upah alami. Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan besar dari biaya dalam jangka pendek, perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Adanya laba akan menarik perhatian perusahaan lain untuk memasuki pasar.
Masuknya perusahaan berarti produksi akan meningkat dan akan terjadi kelebihan produksi di pasar-pasar, kelebihan penawaran, mendorong harga turun kembali pada keseimbangan semula. Ricardo menyimpulkan, yang menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami. Menurut Ricardo, besarnya tingkat upah alami ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Teori Ricardo yang paling terkenal adalah sistem perdagangan bebas dalam teori keuntungan berbanding. Menurut Ricardo, setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri untuk menghasilkan produk-produk yang lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk membeli barang yang lain yang dibutuhkan lebih banyak. Dengan teori keuntungan berbanding tidak diragukan lagi. Ricardo dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas. David Ricardo dianggap sebagai pakar aliran klasik yang sangat gemilang selain Adam Smith. C. Jean-Baptiste pada tahun 1767 sampai 1832. JBC berasal dari Prancis. JBC berasal dari kalangan pengusaha. Pengembangan teori-teori berlangsung pada saat ia mulai memasuki usia senja, mendekati usia 50 tahun. Ia sangat memuji pemikiran-pemikiran Smith. Ia sangat berjasa dalam menyusun dan melakukan kodifikasi terhadap pemikiran-pemikiran Smith secara sistematis. Bukunya Trade the Economy Politique pada tahun 1903. Kontribusi C terhadap aliran klasik ialah pandangannya mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Supply creates its own demand. Pendapat C disebut hukum C atau Say Law. Dikatakan bahwa pada asumsi nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran. Pada perkembangannya, kebijaksanaan itu kemudian dikritik sangat keras sebagai pangkal tolak terjadinya depresi besar-besaran pada tahun 1930. Selain terkenal dengan hukum supply creates its own demand, saya sebetulnya dapat dikatakan sebagai orang pertama yang berjasa mengidentifikasi faktor-faktor produksi atas 3 bagian, yaitu tanah, labor, kapital. Namun, teori tersebut kalah tenar dibanding hukum C. D. John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Ajaran klasik mencapai puncaknya di tangan J.S. Mill, bapak dari James Mill dan seorang pakar ekonomi. Mill Junior menerima ilmu ekonomi dari Mill Senior. Mill dikenal sebagai penulis yang sangat berbakat. Buku terakhirnya adalah Principles of Political Economy, menceritakan teori-teori ekonomi pada masanya. Buku Mill kemudian jadi pegangan utama mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar ekonomi. Hingga akhir abad ke-19, dalam buku tersebut, Mill mengatakan tidak ada teori yang orisinil dari pemikirannya sendiri. Mill juga orang pertama yang mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall. J.S. Mill juga tidak terlalu kaku dalam campur tangan pemerintah. Mill memperbolehkan campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik. Mill merekomendasikan legislasi untuk melindungi buruh anak-anak dan memperbaiki kondisi hidup dan kerja yang tidak dapat ditoleransi lagi. Sekian hasil resume bab 4 yang telah saya buat mengenai pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.